Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys, pencinta cucak atau cucak mania atau kicau mania ya. Bertepatan dengan hari raya Imlek 12 Februari 2001, saya dapat kiriman cucak lagi ya. Cucak ini sudah mengalami perjalanan yang cukup lama ya, kurang lebih hampir 24 jam ya, kurang lebih 21 jam ya, 21 jam dari asal sampai ke Cikarang Barat, tempat saya di rumah ya. Yang penting ketika kita meminang atau minta dikirimi cucak dari jarak jauh, itu yang pertama adalah pastikan bahwa memang yang mempunyai cucak yang akan kita pinang itu sudah kredibel atau sudah memang yakin mempunyai cucak yang ditawarkan. Dan hati-hati ketika Anda membeli online ya, ini saya khusus mengajarkan bagaimana cara membeli online cucak ya. Setelah kita tahu bahwa dia kredibel atau tidak kredibel, sebenarnya kredibel dalam arti di sini adalah memang yang memposting itu benar-benar mempunyai cucak ya. Banyak kejadian yang ada hanya menggunakan video orang lain, kemudian di aku adalah cucak nya sendiri ya. Nah, itu sangat merugikan bagi yang ingin atau calon cucak mania ya. Ini saya ngomong diiringi dengan suara blackthroat ya. Blackthroat ya. Blackthroat ini saya menyimpang sedikit ya. Blackthroat ini untuk pemancing cucak walaupun dia masih cucak anakan, cucak remaja, tidak berpengaruh ya terhadap bunyinya, dan cucak tidak tidak bisa mengikuti suaranya. Dan yang mungkin bisa diikuti adalah ngeropel atau ngerolnya yang terus menerus. Itu cukup bagus ya ketika kalau cucak bisa menirunya ya. Kembali ke topik ya, kembali ke laptop ya. Setelah kita tahu, kita yakin ada orang yang menawarkan ya ke kita cucak. Nah, yang perlu Anda atau teman-teman cucak mania atau calon cucak mania atau penggemar cucak yang pemula khususnya, lakukanlah video call dengan yang Anda ingin pinang cucak tersebut. Lakukan video call ya, lakukan video call dengan pemilik ya. Betul apa enggak gitu. Video call tidak hanya dengan pemilik, tetapi cucak yang ada di video dia itu harus kita ikutkan ya. Itu tujuannya adalah untuk meminimalisir penipuan yang sering terjadi. Dan jika pemilik cucak mengatakan, oh saya nggak bisa video call karena sinyal saya jelek, oh itu adalah privasi, lebih baik itu dibatalkan. Kalau bicara privasi, ketika kita membeli pun misalnya burung di kios, apakah tukang kios harus menutup wajahnya? Tidak kan? Jadi alasan privasi itu alasan yang tidak masuk akal ya. Kemudian ketika kita tanya lokasi, di mana lokasinya, minta alamat yang tepat ya, RT, RW, kelurahan ya, berapa nomor rumah dan sebagainya. Ketika kita komunikasi awal, kemudian coba lakukan minta Sherlock setelah beberapa hari setelah itu ya. Ketika alamat yang disampaikan sebelumnya tidak sama dengan Sherlock, dengan alasan pemilik sedang berada di lokasi lain, untuk pertama kali tidak apa-apa, kita bisa terima. Kemudian kita coba tolong nego dengan pemilik kapan dia ada di lokasi di rumahnya, di tempat cucak yang dia tawarkan, hari apa, jam berapa. Cobalah Sherlock kembali ya. Dan dua trik ini sebenarnya ampuh ya. Dua trik ini sangat ampuh untuk
calon cucak Romania untuk meminang cucak ro jarak jauh ya, meminang cucak ro jarak jauh. Kenapa? Jangan sekali-kali Anda mau dikirimi via WA foto KTP, foto identitas lain dan sebagainya. Kita kurang valid ya, kurang valid. Yang lebih valid adalah bisa video call dengan orangnya, alamatnya sama. Kalaupun kemudian akan dikirimi KTP, Sherlock alamat KTP itu adalah identik ya, itu paling bagus. Kemudian kita boleh tanya dikirim pakai apa ya, kemudian jaminannya apa, boleh saja ditanya, itu hak calon peminang ya. Tapi umumnya si pemilik ya, ketika ada orang yang meminang, paling garansi yang paling bisa dilakukan adalah garansi tidak ada kematian selama perjalanan ya. Kita berhak kalau ada kematian dalam perjalanan, walaupun memang kematian ini kita tidak bisa duga, bahwa nyawa bukan kita yang punya ya, nyawa kita yang bukan kita yang punya, sehingga kematian ini pun tidak bisa kita ini sebenarnya, tetapi itu merupakan garansi yang sudah umum dilakukan. Kalau pertama video call tidak bersedia, kemudian Sherlock juga dengan alasan bermacam-macam, tidak ada garansi selama perjalanan, lebih baik dibatalkan. Kemudian bagaimana kalau setelah ada di rumah ya, kita tinggal tambahkan, setelah ada di tempat kita tambahkan tambahkan perjanjian dengan pemilik, tidak ada masalah. Namanya juga kita negosiasi dengan baik, apakah setelah berapa hari mati masih ditanggung atau tidak. Tetapi pada umumnya ketika cucak ro atau burung apapun kondisinya sehat, insya Allah tidak ada kematian ya, tidak akan ada kematian setelah 2 atau 3 hari lagi. Dan umumnya burung ya, hewan itu mengalami kematian adalah akibat sakit ya, pasti ada sakitnya. Jadi untuk garansi setelah itunya tergantung bagaimana kita negosiasi dengan pemilik yang sebelumnya. Oke guys, sekarang kita buka ya. Saya untuk membuka tidak akan saya perlihatkan, tetapi setelah dibuka nanti kita lihat apa yang harus kita lakukan. Nah, setelah packing kita buka ya, pertama datang kita harus memastikan ya, cucak Romania harus memastikan pertama air minum ya, air minum atau kita lihat ditambahin kapas sih masih ada ya, masih cukup. Berarti cucak ini selama 21 jam cukup minum dan cukup makan ya. Kalau kita lihat ya, pisang ditambahin 2. Kemudian yang tidak kalah penting kita perhatikan adalah amati anatomi semua ya. Anatomi semua, apakah ada kuku yang copot ataukah ada yang kaki melingkar ya. Nah, itu yang penting. Tapi kalau untuk luka-luka biasanya itu diabaikan saja, karena biasanya cucak ro ini kalau giras seperti ini cukup menyebabkan luka ya di beberapa tempat, tapi itu tidak masalah. Terus untuk masalah giras dan jinak, saya sudah menyampaikan beberapa kali di video yang sebelumnya bahwa walaupun cucak ro ini hasil breeder, akan lebih bagus ketika kondisinya liar ya. Ini insya Allah calon bagus ya, kata lihat kerokokannya cukup bagus ya, dan cukup giras ya. Dan kenapa saya bilang cukup giras, biasanya yang cukup giras ini walaupun dari hasil breeder atau breeding atau hasil tangkaran akan lebih cepat bisa berbunyi ya, dibanding dengan yang melet-melet yang enggak jelas. Dan cucak ro ini kebetulan saya memilihnya yang usia 4 bulan lebih ya, kita bisa lihat ya, kita bisa lihat, dan kerokokannya cukup tebal. Dan ini satu indukan ya, diharapkan ini satu sarang ya.
tugas berikut adalah kita bersihkan ya sangkar-sangkarnya. Dan jangan lupa ya, setelah kita cek seperti ini, etika kita sebagai penerima sekalian divideokan dan langsung diinfokan ke pengirim bahwa cucak roh ini kondisinya sehat ya. Dan insya Allah dengan kondisi yang sehat dan lincah seperti ini tidak akan mengalami kematian. Namun untuk mencegah kematian, di video-video saya sebelumnya sudah saya sampaikan, untuk 5 hari ke depan berilah antibiotik merek apa saja di setiap air minumnya. Itu hanya untuk antisipasi saja, karena di dalam perjalanan biasanya tidak hanya satu burung, ada binatang-binatang lain yang biasanya diikutkan di dalam ekspedisinya. Oke guys, sekian dulu ya, ini akan saya rawat dulu. Untuk perawatan baru datang lihat kembali video saya. Dan itulah tip dan trik nya meminang cucak roh jarak jauh yang mungkin kita tidak pernah ketemu dengan pemilik sebelumnya, kita tidak pernah kenal, mungkin hanya kenal dengan online. Terakhir, mungkin ada yang bertanya dalam hati, kok saya begitu banyak membuat tutorial kok wajahnya nggak kelihatan ya, wajahnya jelek ya. Kalau mau meminang cucak roh ya silakan aja untuk video call, saya tetap bersedia seperti yang saya ajarkan kepada atau saya calon-calon cucak romania yang mungkin masih ragu untuk pembelian online ya. Dan terakhir untuk tips saya adalah pembelian atau peminangan cucak hewan itu, kalau misalnya kita sebagai pemula, lakukanlah dalam satu pulau saja ya. Jangan misalnya kita tinggal di Pulau Jawa terus kita mencari yang di Pulau Kalimantan atau Pulau Sumatera, karena akan lebih mudah untuk melacak ya di sekitar Pulau Jawa saja ya. Itulah triknya. Terima kasih, tunggu video berikutnya ya, tunggu video berikutnya kita dengar bunyinya. Oke, terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.